menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Kami sudah berulang kali melihat penyiksaan. Satu orang bisa dipukul oleh 8 hingga 10 orang dan tidak bisa melawan sama sekali, cuma pasrah. Ayolah, tolong kamilah Pak Jokowi. Bebaskan kami dari sini, keluarkan kami. Masih ada keluarga kita yang menunggu kepulangan kita dengan selamat di Indonesia. Curahan ketakutan Noviana Indah Susanti seakan mewakili 20 tenaga kerja Indonesia yang hingga kini masih dalam penyekapan di wilayah Myawaddy, Myanmar. Kisah tertipunya 20 TKI di Myanmar ini berawal dari iklan perekrutan tenaga kerja di media sosial pada Oktober 2022. Perekrutan dilakukan secara online dengan tampilan akun dan website yang begitu meyakinkan. Bahkan ada yang memasang iklan khusus di media sosial. Para TKI ini diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar serta fasilitas yang nyaman. Selain itu, sang perekrut juga menjamin pengurusan berkas dan paspor yang mudah dan cepat. Sebelum diberangkatkan ke Thailand, puluhan TKI ini sempat menginap 1 malam di sebuah apartemen di kawasan Bekasi yang tak lain adalah tempat penampungan korban. Kemudian, 20 TKI ini diberangkatkan secara bertahap menuju Bangkok, Thailand dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Bangkok, Thailand, para TKI ini dikawal sekelompok orang bersenjata menuju perbatasan Thailand-Myanmar. Para korban diinapkan 1 malam, untuk keesokan harinya mereka dibawa melalui jalur darat memasuki wilayah Myanmar hingga melintasi Sungai Mowi menuju Myawaddy. Oke, bro. Ini adalah video rekaman salah satu TKI saat melintasi Sungai Mowi menuju Myawaddy dengan kawalan bersenjata api. Setibanya di lokasi, para TKI ini dipaksa bekerja melakukan penipuan online atau scammer selama 17 hingga 19 jam. Tak hanya itu, para TKI ini kerap disiksa bila mereka tidak mencapai target, yakni mencari sebanyak mungkin korban untuk menjadi investor perusahaan abal-abal tempat mereka bekerja. Kami tidak tahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai scammer. Kami diberitahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai customer service. Dan lokasi kerja kami awalnya dijanjikan adalah di Thailand, bukan di Myanmar. Cara mereka menyiksa itu sudah tidak manusiawi, dengan alat setrum, dengan rotan, dengan pipa paralonnya sampai pecah, sampai hancur, dan luka-luka di badan mereka pun sudah bukan lebam atau memar berwarna biru, tapi sudah berwarna hitam keunguan. Itu sudah mengerikan. Ibu mana yang bisa membiarkan kondisi anak dalam keadaan bahaya seperti itu? Sampai sekarang kami sudah tidak mendapatkan kontak lagi, sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Entah bagaimana kondisinya mereka sekarang. Bapak Jokowi, Ibu Kemenlu, mohon bantuannya supaya mereka segera dievakuasi. Selain ditipu soal pekerjaan, kasus penyekapan dan penyiksaan 20 TKI ini diduga kuat melibatkan perekrut pekerja sindikat internasional. Serikat Buruh Migran Indonesia pun melaporkan 2 orang perekrut TKI berinisial A dan P ke Bareskrim Polri atas tindak pidana perdagangan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia. Ketika kita di Indonesia tidak melakukan tindakan hukum, maka korban akan terus berjatuhan. Kalau kami catat sebetulnya scam online ini sudah terjadi sejak tahun 2017 yang lalu. Mulai dari Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, itu terus menerus. Maka kami katakan di sini berbasis pada analisis kami adalah ada sindikat internasional yang kami katakan
sudah memenuhi 3 unsur tindak pidana perdagangan orang. Saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan berbagai upaya untuk membawa para TKI keluar dari kawasan Myawaddy. Kawasan Myawaddy merupakan wilayah konflik yang dikuasai kelompok bersenjata di Myanmar. Otoritas di Myanmar, baik kepolisian maupun otoritas yang lain itu memang melarang masuk ke wilayah tersebut. Mereka sendiri tidak bisa mengakses wilayah tersebut karena wilayahnya sangat berbahaya. Terlepas situasi dan kondisi di Myawaddy yang berisiko tinggi, negara tetap harus bersungguh-sungguh memulangkan ke-20 warga negaranya dengan selamat. Tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi, secepatnya. Tolong pulangkan kami segera, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami segera Pak Jokowi karena banyak juga yang sudah tidak memiliki gaji dan tidak diberi gaji di sini. Iya. Tolong Pak Jokowi, pulangkan kami segera, Pak. Tolong Pak Jokowi, pulangkan kami semua di sini. Tolong Pak, pulangkan kami segera, Pak. Saya sudah bersama Ibu Nur Haida, Ibu Emma Ulfatul, dan Bapak Joko Supriyatno. Mereka adalah keluarga dari tenaga kerja kita yang hingga kini masih dalam penyekapan di daerah di Myanmar. Ibu-ibu, Bapak, terima kasih sudah di Rosi. Sebelumnya saya Ibu Nur dulu. Ibu Nur, putra Ibu bernama Panji, ada dalam rombongan yang disekap. Kita lihat dulu yang mana di antara gambar ini putra Ibu. Yang mana, Bu? Baju kuning. Yang baju kuning. Ini adalah Panji Aprian. putra Ibu. Iya. Yang sekarang masih dalam penyekapan di Myanmar. Iya. Baik, kemudian Mbak Emma suami Mbak Emma ya? Betul. Oh, ini dulu. Yang kacamata ini putrinya Pak Joko ya? Betul. Ini yang berkacamata sedang duduk berkaus warna hitam. Ini adalah bernama Noviana Indah. Ya, kalau panggilan keluarganya Indah. Putri dari Bapak Joko. Betul. Lalu Mbak Emma yang dalam penyekapan adalah suami Anda ya, Mbak Emma ya. Yang mana suaminya Mbak Emma? Nama dari suami Mbak Emma adalah Afrilian, yang juga ada dalam rombongan yang disekap, yang tertipu iming-iming tenaga kerja tetapi disekap di Myanmar. Ini yang baju hijau. Ya betul. Betul ya, tas lempang berwarna hijau muda. Ini adalah suami dari Mbak Emma, ya bernama Afrilian. Saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko, ketika kita melihat visual-visual, salah satunya ada putri Bapak di situ. Saat ini apa yang berkecamuk di perasaan Bapak? Maksudnya di mana, Mbak? Apa yang Bapak rasakan? Teringat awal-awal, Mbak. Awal keberangkatan itu sangat singkat. Awal keberangkatan sangat singkat? Persyaratan diurus relatif singkat dalam waktu 1 minggu. Yang akhirnya hasil kesimpulannya, hati-hati. Ini ilegal. Oh, Bapak sudah bilang gitu? Iya, karena begitu saya tanya agennya siapa, dia tidak sebutkan. Terus persyaratan-persyaratan yang lain, ya kan, kayak semacam paspor, kamu siapa yang mau bayar? Ya kan? Ada agen, siapa agennya? Ya kan? Terus sebagai apa? Customer service, marketing online. Katanya. Di mana ditempatkannya? Di Thailand. Terus gimana? Terus visanya? Visa melancong, siar. Oh. Terus nanti kalau udah overstay gimana? Ada yang jaga nanti, itu yang bikin aman nanti. Lah, ilegal. Kamu tidak ada jaminan perlindungan dalam segala aspek. Baik itu perlindungan nyawa kamu, ya kan? Dari perlindungan manajemen kamu. Pak Joko, saya potong. Kenapa saya tanyakan apa yang Pak Joko rasakan? Ya. Karena kalau mendengar cerita Pak Joko baru saja, sebelum keberangkatan Indah itu seperti ada perdebatan cukup keras antara seorang bapak dan putrinya. Betul. Sehingga ketika Bapak melihat visual kondisi putri Bapak, Bapak merasa inilah situasi
yang selama ini Bapak takutkan menjadi kenyataan? Betul. Saya pesan waktu itu dia banyak sekali tertutup, tapi memang itu ilegal. Habis kalau legal, persyaratanku dari segi kesehatan juga sudah nggak memenuhi syarat, Pak. Karena Noviana ini sejak umur 22 dia udah tanpa empedu. Tanpa empedu. Bisa diamputasi empedunya. Makanya saya juga memikirkan sekarang situasi kondisi dia sekarang ini sering disiksa. Bayangkan, Mbak, seorang tanpa empedu, nutrisi itu harus terpenuhi. Tapi kenapa dia Novi ini nekat berangkat? Terdesak oleh situasi kondisi sosial ekonomi. Karena beliau ini, Novi ini single parent, menghidupi satu anak. Yang sekarang anaknya dititipkan di saya sebagai akungnya. Itu. Ada satu pesan akhirnya saya, ya sudah, kamu bukan anak kecil lagi, kamu bukan dewasa lagi, kamu sudah berpikiran. Keputusan kamu cuma pesan Bapak satu. Lakukan komunikasi ke Bapak atau ke anakmu setiap hari, walaupun sebentar. Itu yang saya maksud itu. Dia jawab iya. Yang saya maksud itu adalah saya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi apa-apa. Ya. Begitu keberangkatan nih, singkat cerita, begitu berangkat itu langsung komunikasi. Sejak dari Bekasinya itu langsung komunikasi. 3 minggu kemudian masuk minggu keempat itu baru ada komunikasi sebentar. Tapi begitu berangkat sampai 3 minggu ke depan sama sekali nggak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Waktu itu ternyata dia melakukan komunikasi yang efektif sama omnya. Kenapa bukan ke Bapak? Ya mungkin perdebatan waktu awal berangkat. Dia tahu Bapak tidak memberikan blessing ya sebenarnya ya. Itu. Akhirnya terus saya curiga. Nah, 3 minggu tidak ada komunikasi saya mulai curiga. Ya Allah, inikah yang terjadi sebenarnya? Jadi bisa saya simpulkan, ini komunikasi kok tidak lancar setiap hari sesuai janji kita sebelum sebelum berangkat. Aduh, sebenarnya. Ya itu yang saya takutkan ya human trafficking seperti itu. Masuk minggu keempat mereka komunikasi, kok sebentar sekali. Besok dia komunikasi, sebentar sekali. Terus saya pernah tanya sama Dinda ini, adiknya. Dek, kenapa Dek? Teh Indah ini, ya Novi ini, ada suka WA atau komunikasi sama kamu? Ada. Bapak yang bikin penasaran tuh kenapa? Kok dia nggak pernah kirim foto dirinya? Apa di mana-mananya? Kak Adek, ada juga enggak Pak. Ada apa? Disitulah Pak Joko merasa ini sudah masuk komunikasi human trafficking. ketiga, ternyata komunikasi ketiga hari ketiga ya setelah komunikasi. Pak maafin Indah, kenapa? Kayaknya Indah ini korban human trafficking. Aduh Indah. Kerja 19 jam. Terus gaji belum bisa ditentukan, belum bisa dijanjikan. Katanya. Ikhlasin aja ini. Kayaknya Indah nggak tahu, nggak bisa balik lagi atau enggak. Terus gimana? Ya udah lapor ke BRI, minta pertolongan walaupun kamu ilegal berangkatnya. Ya, dari awal keberangkatan aja ditempatkan di Thailand, ternyata mereka dibawa lagi setelah di Don Muang di Thailand, dibawa lagi pakai van berkaca hitam. Ini menurut informasi komunikasi dengan omnya. Padahal awal janjinya bekerjanya di Thailand. Di Thailand sebagai customer service online marketing. Ternyata mereka begitu tiba di Don Muang dibawa lagi pakai van berkaca hitam. Itu memang terus gimana? Ada coba Novi komunikasi. Nanti dulu Om, ini kenapa? Nggak boleh ini komunikasi katanya. Kedengeran tuh ada suatu larangan pakai bahasa sana. Dimatikan. Oke. Terus sampai komunikasi gelap katanya nggak ada apa-apa. Ternyata perjalanan dari Don Muang Thailand itu airport sampai ke perbatasan kok 1-2 jam 3 jam kok nyampe sampai kota. Awas katanya. Nah ternyata di situ baru sadar mereka. Wah ini kayaknya Udah apa? Punya perasaan. Wah ini ya udah kita kena korban ini katanya. Tapi itu baru perasaan Novi aja pada saat itu. Terus begitu sampai di perbatasan antara Thailand sama Myanmar ya, mereka itu dibawa sampai perbatasan Thailand Myanmar, itu daerah Mesot kalau saya lihat. Di situ dia tidur dulu semalam katanya. Ya. Saya akan ke situ Pak Joko untuk melihat bagaimana perjalanan yang dia lalui itu luar biasa mencengangkan dan itu membuktikan bahwa mereka
kena tipu. Kalau tadi Pak Joko dengan sang putri Indah, itu Pak Joko sendiri sudah curiga bahwa terlalu cepat prosesnya, kurang dari 1 minggu. Dengan iming-iming kerja yang luar biasa Ya betul. Kok bisa gitu? Pak Joko sejak awal sudah merasa ada sesuatu yang salah. Kalau Ibu Nur, apa yang membuat putra Ibu langsung tergiur dengan tawaran ini? Iya Mbak Rosi ya, sementara ini kan Panji udah selesai resign dari BTP. Setelah itu ditawarin pekerjaan, ya iming-imingnya seperti gaji besar, seminggu dapat free day, hari libur, kedua dapat bonus, ketiga makan gratis, tempat tinggal pun free. Gitu. Dari sisi proses cepat atau? Cepat banget, cuma 4 hari. Jadi bikin paspor pun cuma 1 jam. Hari dia bisa tahu pekerjaan yang mengesankan seperti ini dapat dari mana? Saya dapat dari teman ya, infonya dari Mbak Yela. Dia menginfokan ke saya dan ke Panji kalau ada lowongan kerja di Thailand. Teman ini teman dekat yang bisa dianggap dekat. Dekat. Sehingga percaya. Percaya. Saya pikir kan nggak mungkin lah. Udah gitu kita punya sponsor nih, rumahnya kan berdekatan sama saya. Tetangga. Nggak mungkin lah, nggak aman lah. Tapi ternyata. Tapi dia ternyata sponsor ya. Iya. Padahal sebenarnya dia adalah jantung utama sindikat kejahatan perdagangan orang ini. Betul. Jadi prosesnya cuma saya ingin menekankan bahwa orang dekat yang menawarkan pekerjaan ini. Iya. Orang yang bisa dianggap teman dekat. Iya, betul. Kalau Bu Emma, sang suami Pak Afrilian itu juga prosesnya cepat? Iya, cepat. Apalagi suami saya kan paspor udah ready, Ibu. Iya, waktu itu. Udah ready karena apa? Karena kan awalnya emang mau berangkat ke luar negeri kan. Karena emang udah terdesak ekonomi juga. Dia pikirnya mumpung anak masih kecil, kita kan biar ya masa depannya lebih baik gitu kan. Ya tawaran ini awalnya sangat membahagiakan lah buat kita. Karena kita udah nunggu 2 tahun mau kerja ke luar negeri gak jadi juga kan, ujung-ujungnya ya istilahnya kita kena tipu lagi gitu. Jadi saya menemukan kesamaan bahwa tawaran ini datang dengan proses yang cepat. Ya, betul. Tidak dibikin bertele-tele. Iya, betul. Tidak perlu ada kualifikasi tertentu. Iya, betul. Gak ada medical check up, semua gak ada. Dan semua seperti disediakan dengan sangat memikat. Betul. Iya, betul. Ya. Baik. Kemarin kami mendapat laporan terakhir dari anak bahwa mereka sudah mulai disekap dan mereka sudah tidak mendapatkan makan, mendapatkan minum. Sementara siksaan terus berlanjut di bawah ancaman, di bawah tekanan, siksaan yang bertubi-tubi, dicambuk, dipukul, disetrum dan sebagainya. Ibu mana yang bisa membiarkan kondisi anak dalam keadaan bahaya seperti itu. Sampai sekarang kami sudah tidak mendapatkan kontak lagi. Kami tidak tahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai scammer. Kami diberitahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai customer service. Dan lokasi kerja kami awalnya dijanjikan adalah di Thailand, bukan di Myanmar. Lokasi kami di Myanmar ini di Myawaddy. Yang katanya Myawaddy ini adalah lokasi paling tidak aman di Myanmar. Saya masih bersama Ibu Nur Haida, Ibu Emma dan Bapak Joko yang merupakan ayah dari Noviani Indah, korban penyekapan di Myanmar, dan ibu serta istri yang juga menjadi korban penyekapan. Ke Pak Joko, tadi video yang terakhir itu adalah video Indah gitu. Itu dikirim langsung Bapak lihat atau gimana itu ceritanya? Iya. Itu adalah komunikasi yang pertama kali Bapak dapatkan langsung? Komunikasi dalam bentuk video. Sebelum-sebelumnya video, jangankan video, foto aja nggak ada. Jadi itu video udah pertama? Makin curiga lagi saya. Karena ini ada apa di sana? Kok dalam bentuk foto pun nggak ada, dan juga dalam video apalagi. Dan itu nggak muncul di minggu keempat. Jadi apa yang saya sarankan setiap hari komunikasi ke Bapak atau ke Yuma, itu tidak terrealisasi. Saya makin curiga. Makanya saya katakan tadi, komunikasi setiap hari walaupun sebentar ke Bapak. Ya. Pak Joko, kan tadi kita dengar Noviana Indah mengatakan
kami nggak tahu bahwa akan dipekerjakan sebagai scammer. Kami diberitahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai customer service dan lokasi kerjanya justru di daerah konflik. Di sini memang Noviana Indah tidak menyebut soal penyiksaan, tapi apakah Pak Joko mendengar, mendapat informasi bahwa Indah juga ikut disiksa? Firasat saya itu udah kerasa. Dia telepon ke saya nangis. Di sini kok nggak mencapai target disiksa. Kamu disiksa Indah? Enggak. Ternyata kok ke adiknya Dinda maupun Om Tommy, ke Tominya itu, ke omnya, itu mengalami penyiksaan juga. Tapi dia nggak ngaku ke Bapak? Iya, karena dia tahu. Jangan sampai Bapak tahu. Karena memang sebelumnya juga sudah mengalami perdebatan. Ini salah aku katanya. Ya kan? Kalau Bu Nur, apakah karena yang kita dengar adalah dari ibu dari Bayu yang juga korban, di situ katanya disetrika, di apa namanya, di strum kalau tidak dapat target. Apakah Panji juga dapat perlakuan seperti itu? Kalau di sini paling banyak mungkin Panji ya yang dihukum. Paling banyak justru Panji. Bagaimana taunya? Jadi lagi pertama datang sampai di Thailand itu 23 Oktober itu awal November aja udah kena dia. Dilempar bangku yang tangan sama dengkulnya berdarah-darah. Itu karena Mbak Rosi dia cuman komunikasi salah sama leadernya. Kalau dia tuh ternyata kebanyakan minum soda. Jadi keluar masuk ke kamar mandi. Jadi itu nggak boleh Mbak Rosi. Itu kalau misalnya 20 menit, jangan 20 menit dikasih waktu cuma 2 menit. Harus balik lagi ke tempat dia kerja. Ini Panji itu lumayan lama karena mungkin pencernanya nggak bagus, jadi 20 menit. Keluar dari kamar mandi, dia langsung dilempar bangku. Dilempar bangku? Dilempar bangku, akhirnya berdarah-darah sampai ke tangan, sampai ke dengkul ya. Setelah itu kalau pas yang anak-anak ini udah dijual yang ketiga kali perusahaan, kebijakannya beda lagi Mbak Rosi. Dijual ke tiga kali perusahaannya anak-anak. Saya nggak ngerti maksudnya gimana. Jadi bulan Oktober itu Panji ini sama-sama berangkatnya kira-kira akhir tahun lalu lah ya. Hanya betul. Mungkin tanggalnya beda-beda tipis. Selisih 1 hari kayaknya. Jadi kita nih yang 20 orang WNI ini udah 3 kali dijual Mbak Rosi ke perusahaannya berbeda-beda. Tapi satu tower. Dia di sana tuh persis kayak satu gedung, persis tuh kayak apartemen gitu. Oke, jadi ada di satu daerah yang sama, di satu tower yang sama atau apartemen yang sama, tapi dari situ dijual ke perusahaan-perusahaan yang ada di tempat yang sama. Iya. Jadi yang ketiga kali inilah yang perusahaan yang ketiga kali ini yang luar biasa, nggak ada perikemanusiaannya, termasuk Panji. Kemungkinan dia 18 jam di komputer terampok ngantuk kali. Cuman kerjep begitu ketahuan langsung cambuk. Keluar dipanggil nama harus dicambuk. Dicambuk? Dicambuk. Ada dicambuk pakai paralon lah. Terus disetrum juga pernah Panji. Tidak mencapai target. Jadi kebanyakan kalau penyiksaan tuh di sana setiap hari Sabtu. Kami nih kalau kalau keluarga ini kalau sehari Sabtu tuh kita ketakutan Mbak Rosa. Mbak Rosi ngeliat pasti nih handphone siapa nih yang disiksa. Pasti ibu-ibu kasih kabar yang disiksa ini gitu. Setiap Sabtu. Tapi hari-hari juga kalau ada penyiksaan ada. Jadi mereka dipaksa kerja, mencapai target. Betul. Kalau tidak mencapai target dihukum. Dan hukumannya itu dalam bentuk exercise, dicambuk, bahkan disetrum. Iya betul. Bahkan suka lari ngeliringin putaran itu sampai 200-100. Dari mana Bapak dan Ibu tadi dikatakan setiap Sabtu deg-degan, cemas siapa lagi yang menjadi korban penyiksaan. Itu bisa dapat komunikasinya gimana jalurnya? Jadi dari anak-anak ya. Iya. Anak-anak tuh anak-anak nih anak-anak kita nih. Oke, dari rombongan ini. Dari WA grup kita. WA grup kita. Jadi pasti sorry, bapak dan ibu-ibu ini sebelumnya nggak kenal dong? Iya betul, nggak kenal. Baru kenal karena anak-anak. Senasib sepenanggungan kira-kira. Betul. Saya sendiri mungkin bergabungnya di grup yang terakhir ya. Iya. Terakhir. Itu sudah berjalan beberapa waktu, baru Noviana telepon saya, Bapak masukin nama Indah ke grup keluarga ya, perwakilan keluarga. Ya boleh,
Nah itu sampai berapa minggu ya, 2 minggu kemudian baru saya dimasukkan. Nah di situ saya lihat baru tahu perkembangannya Novi yang Disitulah masuk di grup itu Iya. situasi-situasi Iya. mereka. Nah mereka yang ngirim visual-visual itu siapa? Gambar-gambar. Anak-anak yang di sana juga yang pekerja. Jadi Mbak Rosi, mereka tuh karena ngelihat gelagatnya di perusahaan ini udah pasti TPPO, jadi mereka kirim Perdagangan semuanya orang ya? kirim semua bukti paspor ke orang tua yang di sini. Jadi ini untuk pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Jadi udah kirim paspor, tiket semuanya sama nomor telepon keluarga yang bisa dihubungin. Jadi kita bikinlah satu grup untuk khusus 20 orang anak-anak yang di sana. Cuman saya nggak ngerti, kalau tadi Pak Joko sempat mengatakan tidak boleh ada komunikasi, bahkan Indah juga sampai minggu keempat baru bisa berkomunikasi, lalu gimana caranya melalui anak-anak itu akhirnya bisa berkomunikasi, kirim paspor, kirim video, gimana akhirnya? 1 minggu sekali Ibu dikasih HP setiap hari Minggu. Ya, Iya. seminggu sekali. Seminggu sekali dikasih HP. Jadi selama itu HP-nya disimpan? Iya, disita. Tapi habis itu 1 minggu, hari Sabtu atau hari apa biasanya? Hari Minggu. Hari Minggu Iya, dikasih, jadi, iya gitu. dijatahin gitu? Iya, 3 jam, cuma 3 jam. 3 jam. Setelah itu diambil lagi. Diambil lagi. Sama perusahaan. Bahkan sampai sekarang penyekapan ini emang udah nggak ada Nggak HP, ada kabar nggak bisa lagi. komunikasi lagi sama anak-anak. Oke, sekarang kan ternyata kalau menurut Noviana Indah kan ternyata dia ditawarinnya customer apa sih Pak? Customer service. Customer service gitu ya. Iya. Sebuah profesi yang mungkin Iya. keren gitu, dianggap Iya. keren. Terus saya tanya juga, maksudnya apa ini? Saya bilang, customer service marketing online apa, di bidang apa Nda? Tapi kan ternyata dibilangnya sebagai scammer. Apa sih scammer itu ternyata faktanya apa? Realitanya apa yang mereka kerjakan? Scammer itu kayak dipaksa penipuan gitu menipu. loh. Jadi menawarkan investasi bodong, rupanya di sana mereka sudah punya profiling. Kenapa orang-orang Indonesia, loh saya baru ngehnya gini, baru sadarnya, oh orang-orang Indonesia, mereka tuh bisa dikatakan anggaplah tidak bisa berbahasa Inggris lah, walaupun sebenarnya tapi untuk menawarkan sesuatu itu tidak, kalau untuk menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris itu mereka tidak mampu lah ya anak-anak ini ya. Leader, oh ternyata yang menjadi mangsanya ini adalah orang-orang kita juga. Mereka udah punya profil yang orang-orang borju, orang-orang berada Indonesia. Itu yang jadi mangsanya itu orang-orang Indonesia. Contohnya itu, ternyata sana menurut info juga ada orang Filipina, nah itu nanti korbannya orang Filipina juga. Iya. Iya. Gitu. Indonesia. Gitu. Siapa? Targetnya berapa biasanya? Nggak tahu saya berapa. Kalau sampai menurut Satuannya Panji, kontak nggak, poin ya? Satuan sebulan kontak itu poin ya? 17 nomor ya. Kalau setahu saya yang awal 17 nomor, tapi setiap bulan naik targetnya gitu. Jadi awal-awal kan mereka tim Indonesia ini tugasnya hanya mencari kontak. Jadi kontak ada yang orang Indonesia, ada yang kontak orang luar negeri juga. Baik itu Amerika, Kanada itu beda-beda kontaknya. Jadi Dan biasanya kalau orang Indonesia carinya sesama orang Indonesia ya? Ya, Oke. tapi kalau ini jadi di kelompok gitu kerjanya. Jadi ada yang mencari kontak nomor orang Amerika, ada yang mencari kontak nomor orang Kanada, jadi beda-beda. Ada orang Australia juga beda. Jadi mungkin yang pastinya bahasa Inggris kali ya? Iya, bahasa Inggris. Kalau orang Amerika dan Kanada pasti bahasa Inggris. Yang ditawarkan adalah supaya berinvestasi. Iya, Ya, betul. Investasinya bodong. Iya, kripto katanya gitu, dalam aplikasi kripto. kripto. Inilah, jadi putranya Bu Nur, suaminya Mbak Emma, putrinya Pak Joko ini dipaksa kerja untuk mencari korban-korban Iya, selanjutnya. betul. Iya, Untuk menipu. Tidak sesuai dengan harapan mereka. Di Thailand, ya mungkin perkiraan mereka customer service pada umumnya bukan dalam bentuk menipu, ternyata dijadikan scammer. Jadi penampatan saja sudah tidak sesuai, ya kan? Terus jenis pekerjaannya pun tidak sesuai. Iya, betul. Ironisnya adalah mereka ditempatkan di daerah konflik. Ya. Di Mewah. Daerah konflik bersenjata. Kalau Pak Afrilan, suaminya Mbak Emma ini ditawarin apa? Operator marketing, Ibu. Operator marketing. Apa waktu itu bayangannya operator marketing itu ngapain? Operator marketing bayangannya yang input data, pikiran aku gitu. Atau bisa juga mungkin salah satu bagian dari kasir, pikirnya kayak gitu kan. Tapi ternyata pas ditanya job desk-nya, itu agennya mungkin juga ya udah niat gak benar juga. Jadi dia menjelaskannya lewat telepon sama suami saya gitu. Jadi saya kurang tahu lah itu job desk awalnya. Tapi ketika itu suami bilang katanya harus mencari nanti ada yang bakal investasi katanya gitu.
Nah, di sini investasinya yang menggiurkan kan, bonus-bonusnya. Walaupun nggak habis kontrak, katanya bisa nyampe 2 bulan, 3 bulan, tapi kalau ada investasi banyak, investasi besar nanti bisa pulang katanya gitu. Dan dapat bonus. Iya, dan dapat bonus katanya gitu kan. Jadi ya makanya suami berangkat. Karena ini tawaran yang menggiurkan sekali. Iya, menggiurkan sekali. Kalau Panji ditawarin apa? Kalau Panji juga sama kayak April, operator marketing, tapi sampai sana ya kayak April nggak sesuai dengan SOP. Kalau kata Panji, ini nggak sesuai dengan SOP mah, pokoknya aja Jadi mau pulang. ditawarinnya itu sebagai pekerjaan-pekerjaan yang seperti profesional murni ya. Iya, betul. Ya, prestis lah. Ya, jadi bilangnya kerjanya nggak capek gitu loh Bu, nggak kerja di lapangan gitu kan. Terus tidur juga enak, ada mes, makan kan free gitu kan. Gratis, jadi kita ya kayaknya kayak enak gitu kan bayangan mereka. Ternyata berbayar. Iya, ternyata Makan itu berbayar. Oh, mereka Tempat disuruh? tidurnya itu ya mereka Iya. bayar juga. Jadi gimana ya, bukan modus operandi. Jadi emang kan akal-akalan mereka itu perusahaannya yang istilahnya warga negara, anak-anak kita ini di sana itu benar-benar dijadikan sapi perah, disiksa juga. Kenapa? Sampai ada waktu itu Noviana bilang, uang aku dibawa kabur 40 juta. Ya. Kamu emang uang dari mana 40 juta? Saya juga nggak tahu itu modus operandinya bagaimana. Katanya seolah kita bisa digiring untuk mengatakan, loh uang kamu dibawa 40 juta ceritanya bagaimana? Saya bilang. Iya. Emang Katanya Novi dibawa kabur katanya sama siapa? Sama agent, sama agent ya? Pak Andi. Salah satu leader. Salah satu Itu kan leader. akal-akalan aja. Iya, akal-akalan perusahaan. Akal-akalan aja. Jadi bisa- dibuat saya sedemikian nggak rupa. ngerti. Kok bisa Novi dibawa 40 juta? Emang dia bawa cash ke sana? Tidak. Jadi rupanya kayaknya Kayak gini ya. menjerat hutang. Hah? Anak-anak dijerat oleh hutang. Utang untuk apa? Jadi dalam 1 bulan pertama itu mereka nggak dikasih tahu bahwa mereka tuh udah dijual. Ketika kan suami saya berangkat November, kan Januari itu baru dikasih tahu bahwa mereka orang Indonesia ini udah dijual sama agen dibayar sekitar 60 juta katanya gitu. Satu orang. Iya, satu orang. Ini manajer perusahaan menjelaskan katanya yang 10 juta oleh agen, 10 juta oleh leader kalau nggak salah ya. Iya, leader. 40 jutanya dia bilang untuk keluarga yang di Indonesia. Gitu. Jadi perusahaan percaya katanya ngasih uang itu 65 juta ke agen. Padahal kita keluarga tidak pernah menerima uang itu. Jadi itu kira-kira pola ininya mereka ya? Iya, menjerat hutangnya seperti itu. Jadi bukan cari duit, malah terjerat hutang malah. Iya. Demi mengangkat korbannya, para penipu ini sengaja menjadikan negara Thailand sebagai lokasi kerja. Tapi faktanya korban berangkat tanpa mengantongi visa kerja Thailand. Siapa di balik jaringan ini? Pola perekrutan dan penempatan online scam yang di Myanmar ini sama dengan pola penempatan pekerja migran yang lainnya. Teman-teman 20 korban dan yang lainnya ditempatkan secara unprosedural. Mereka ditempatkan secara mandiri tanpa menggunakan visa kerja, masuk ke wilayah Thailand terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Myanmar. Saya masih bersama keluarga dari 3 TKI yang menjadi korban penipuan pekerjaan dan perdagangan manusia di Myanmar. Ada Ibu Nur Haida, ibu dari Panji Apriana, lalu ada Mbak Emma Ulfatul Hilmiah, istri dari Afrilian, dan sudah hadir juga Pak Joko Supriyatno, ayah dari Noviana Indah. Tadi sebelum kita jeda, saya sempat mengatakan bahwa janji pekerja kan di destinasinya Thailand begitu. Tapi kan mereka nggak mengantongi visa Thailand. Waktu itu yang ditunjukin visa apa? Bisa ini melancong. Bisa apa? Visa turis. 3 bulan. 3 bulan kan? 3 bulan, betul. Ya. Terus saya tanya, itu nanti gimana kalau bisa stay? Enggak, sana ada nanti yang jaganya. Terus, wah gimana sih sebenarnya? Iya, suami saya dijanjikannya setelah nyampe Thailand diganti visa kerja, bilangnya kayak gitu. Makanya kita orang awam diganti visa kerja. Iya, makanya kita orang awam percaya aja gitu kan. Karena nggak tahu ternyata visa kerja tuh emang harus visa kerja kan. Gitu, Nggak bisa, sininya. karena kan Iya. sebenarnya kalau kita ke sana kan juga nggak perlu visa sama negara ASEAN. Iya. Tapi waktu itu dibilangnya ada visa pelancong gitu. Iya, ada di belakang paspornya. Oh, tetap ada tulisannya. Iya. Visa turis. Bapak udah curiga di situ kan? Curiga. Tapi Terus dibilangnya pada saat itu juga paspornya itu Novi ini anak saya nggak memperlihatkan ke saya paspornya. Mana paspornya? Belum diambil. Bentar. Mana sebenarnya? Nah, sampai menjelang keberangkatan sampai sekarang ini ya yang saya lihat bukti paspornya itu ya cuman dia kirimkan fotonya ini, tolong ini jaga jangan sampai hilang Pak. Bu, Ibu nggak curiga
kalau nggak ngantongin visa kerja di Thailand? Kebetulan kemarin tuh sama Panji tuh bener-bener apa ya Mbak Rosi, nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Jadi saya lagi ngebantuin ke keponakan kerja catering. Panji tuh lagi kebetulan komunikasinya intens banget sama sponsor. Cuma ketemu tuh sebentar, Mak, Aji mau kesini. Oh, jadi gitu. itu skip lah ya? Ya, betul. Oh, emang Ibu kayaknya, skip. Kalau Mbak Emma? Ya saya nggak tahu Bu. Nggak ngerti? Iya nggak ngerti karena bilangnya kan sponsor kayak gitu. Nanti setelah di Thailand diganti visa kerja ngurangin biaya katanya bilangnya kayak gitu loh Bu. Kalau Pak Joko ngerti harus ada visa kerja. Tetapi selalu ada jawaban bahwa nanti dijagain gitu. Jagain. Terus itu gimana MOU-nya atau kontrak ini dia nggak bilang sama saya, tapi baru terkuak kemarin sahabatnya ini mengatakan bahwa Noviana ini sudah melakukan 3 kali pertemuan. Pertama di Bekasi, Merekon, Bekasi Regency ya. Ya betul. 2 kali, yang kedua itu di Axon Hotel Bandung, dan yang ketiga kali itu di Garuda Bandung. Itu nggak ada yang tahu. Saya sebagai orang tua, pihak keluarga ya nggak tahu. Dan itu juga ada Apa artinya ini buat Bapak? Kenapa? Apa artinya ini buat Bapak bahwa sudah 3 kali pertemuan? Itu dia tanda tangan kontrak kan kalau nggak salah. Tanda tangan kontrak. Jadi Bapak ingin mengatakan dia bergerak sendiri? Iya. Nah itu. Mungkin nggak sih Pak ada iming-iming dari orang dekat, orang yang dipercaya? Terlepas dari ayah sendiri tidak. Saya dengar memang ada dia diiming-imingnya ya mungkin inilah yang terobsesi banget gitu ya. Novi ini ada di sana yang sudah di Mewadi ya. Saya nggak bisa sebutin namanya. Katanya sih dengar teman sekampusnya dia dulu juga katanya enak kok kerjanya sampai dia ini video kan tempat kerjanya itu. Oh. Ada sesama alumni Iya. sudah ada di sana duluan dan dia bilang enak. Enak itu. Makanya di 20 WNI ini itu ada temannya Novi juga yang namanya Mayang. Itu satu alumni juga, satu kampus di situ juga ada STDI situ. Nah itu juga mereka salah satu korban. Mayang itu teman kuliahnya Novi juga waktu di STDI itu ternyata. Pada saat pengurusan ini kan dipermudah, prosesnya cepat, tidak perlu ada kualifikasi apapun. Padahal ini sebuah profesi atau pekerjaan yang cukup bergengsi lah. Seorang profesional. Tapi butuh keluar uang nggak waktu itu? Ada requirement atau tetap harus keluar duit atau semuanya gratis? Gratis. Semuanya gratis. Gratis. Tapi kita dijerat hutang. Iya, jadi dipotong. Setelah anak kita udah kerja di sana dapat gaji itu langsung potong. Iya, potong. Paspor 2,7. Yang biaya inilah, biaya itu kena semuanya. Tuh. Pertamanya gratis, keberangkatannya gratis. Iya, Sampai di sana langsung dibayar. Berapa gajinya masing-masing kalau boleh tahu? 12 juta. 12 juta, dipotong jadi? Dipotong bilangnya pada saat pertama kali bulan pertama gaji nggak dapat apa-apa. Pokoknya nggak digaji Nggak aja? digaji. Dengan istilah karena sudah berutang? Iya. Jadi dari keberangkatan. Iming-imingnya atau apanya maksudnya, Mbak? Kalau iming-imingnya 12 juta itu kan kalau basicnya kalau mencapai target bisa sampai 25 30. Itu pesan dari itu tuh teman alumni yang sudah kerja di sana. Kayaknya mereka scammer juga gitu kayaknya. Iya. Jadi disimpulkan. dia sengaja berbohong berarti ya Pak betul. Joko untuk mendapatkan korban-korban lainnya. Ya. Karena ada isu begini, mereka kalau pulang itu kamu boleh pulang, tapi harus bawa gantinya 3. Tukar kepala 3. Tukar kepala. Tukar kepala 3 bilang. Tapi sekarang 1 pulang tukar kepalanya 5. Wow. Itu. Nah itu jadi, saya diambil. Ada memang yang barengan sama Panji itu dia pulang, Mbak Rosi tukar kepala 3 nih. Tukar kepala 3. Sekarang 5 katanya ya dengar. Pernah ngubungin, Ya ada. Jadi ini pelajarannya adalah jangan juga percaya bahwa sesama teman itu nawarin kerja dia pulang gantiin, apalagi untuk sebuah proses yang begitu cepat, janji yang menggiurkan, tapi kemudian tanpa visa kerja yang jelas, tidak ada kontrak kerja yang jelas, karena sekarang muncul istilah tukar kepala. Iya. Tukar kepala. Kepada korban, para penipu menggertak bahwa Presiden Jokowi tidak akan bisa memasuki dan memulangkan mereka dari Miyawadi, Myanmar. Masihkah ada harapan bagi para korban untuk bisa kembali ke tanah air?
para WNI ini banyak yang masih berada di perbatasan Thailand dan Myanmar, yang mana itu adalah daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Bahkan otoritas di Myanmar, baik kepolisian maupun otoritas yang lain itu memang melarang masuk ke wilayah tersebut. Mereka sendiri tidak bisa mengakses wilayah tersebut karena wilayahnya sangat berbahaya. Kami juga merasa aneh ketika di Myanmar ini selalu mengatakan bahwa otoritas di Myanmar pun tidak bisa masuk pada daerah konflik yang saat ini diduduki oleh warga negara Indonesia. Masih bersama saya keluarga dari 3 TKI korban penyekapan di Myanmar, Ibu Nur Haida, Ibu dari Panji Apriana, lalu Emma Ulfatul Hilmiah, istri dari Afrilian, dan Bapak Joko Supriyatno, ayah dari Noviana Indah. Tadi kita sempat berbicara, boleh pulang asal tukar kepala. 1 pulang ganti 3. Sekarang Pak Joko bahkan sudah makin banyak, 1 pulang tapi harus ada 5 lagi. Ya. Artinya begini. Ketika saya tanya begini dulu deh, apakah skema seperti ini tukar kepala juga di antara ibu-ibu dan bapak tuh pernah menjadi korban dari tukar kepala ini? Iya. Siapa Mbak Emma? Iya, termasuk suami saya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan emang dari LPK kan taunya lowongan ini, dan LPK ini ngelempar ke ada salah satu yang dari sana. Infonya kerjanya bagaimana kan LPK mungkin juga nggak tahu kan kerjanya seperti apa. Nah yang ini diceritain kan kerjanya di situ ternyata tidak berat katanya. Ini tuh kepekerjaan yang buat orang benar-benar nyari duit, bilangnya kayak gitu. Kalau kamu emang berniat nyari uang di sini tempatnya gitu. Dan dari situ LPK ngelempar ke agen yang di Bekasi, ya makanya suami juga nggak ada curiga ya karena ada orang yang udah di sana temannya. Gitu. Tahu dari mana bahwa suami Mbak Emma ini korban dari tukar kepala? Karena ada yang pulang. Ya, ada yang pulang salah satu temannya. Jadi Mbak Emma atau suami berpikir ya ini karena replacement ya, yang ganti aja gitu. Padahal ini mengganti posisi dia yang sudah tidak tahan dan jadi korban selanjutnya. Iya, bilangnya itu dia dibayar sama leader. Bilangnya yang 1 orang ini pulang karena dibayarin sama leader di sana bilangnya. Pulang ke Indonesia. Iya, pulang ke Indonesia katanya dibayarin sama leader gitu. Tapi itu emang nggak tahu emang dibayarin leader atau emang tukar kepala gitu. Kita juga nggak bisa memastikan lah gitu. Apakah demi pulangnya sang putri, pulangnya sang putra, dan pulangnya sang suami ada terbersit juga ikut skema kepala ganti kepala? Iya, saya pernah kayak gitu. Suami bisa katanya mau pulang tapi harus tukar kepala 3. Aku bilang kamu tega mau ngejermusin orang kayak gitu kan. Kamu aja kayak sekarang gini sulit mau pulang kan. Dia bilang ayah juga nggak tahu mau bisa pulang lagi apa enggak ke Indonesia. Kamu emang mau tega ngebiarin orang berangkat ke sana. Apalagi orang-orang itu yang punya anak istri sama kayak kamu. Ya emang sih ayah nggak bakal katanya. Ayah tahu perasaannya gitu kan. Kayak gini gitu sampai tukar kepala nggak ngasih hati katanya bilangnya kayak gitu. Jadi mungkin cari cara lain, dia bilang kayak gitu. Kalau Pak Joko, saya tahu Anda ingin sekali putri pulang. Pasti. Terbersit bagaimana pola ini bisa berhasil, itu tukar kepala. Adakah itu juga menjadi bagian yang Bapak pikirkan? Tidak sama sekali. Jangan ya? Tidak. Karena ini betul-betul situasi di mana sesama pencari kerja menjadi pemangsa bagi satu sama lainnya. Teman mangsa teman. Iya, tapi emang. Kenapa Pak Joko? Ya kawan mangsa kawan aja. Ya kawan memangsa kawan. Ya. Tapi emang Ibu waktu itu dari LPK juga mau mengirimkan lagi kan. Karena kita kan anak-anak LPK ada beberapa orang. Tapi dia tahan. Karena saya nggak mau nasib teman-teman saya seperti ini. Walaupun awalnya dia karena udah gak kuat. Tapi karena dia juga nggak mau temannya kayak gitu, ya udah dia tahan-tahan, cari cara lain katanya gitu. Itu udah mau diberangkatin itu 3. Saya sungguh sangat merasa Anda bertiga sungguh berhati mulia. Karena sering sekali mungkin hal yang sangat lumrah demi datangnya
kekasih hati kembali ke keluarga akan melakukan apapun termasuk memangsa kawan sendiri. Tapi Pak Joko, Mbak Emma dan Bu Nur juga tidak akan sampai hati seperti itu. Sungguh sebuah perbuatan hati yang mulia. Saya melihat wawancara Bu Nur di Kompas TV soal percakapan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi atau presiden Anda itu nggak akan mungkin berani atau mengirimkan bantuan masuk ke daerah sini, tidak akan masuk. Kalau kita lihat coba chat isi chatnya itu, nggak akan ada yang bisa jemput kita. Mau sampai presiden Indonesia juga nggak akan bisa. Seberapa truk gitu hati melihat ancaman kayak gini? Jadi pas anak-anak itu udah mulai disekap, anak saya ini baru bisa komunikasi tuh sekitar pagi ya. Mungkin pagi itu leader-leader tuh masih di perusahaan kan, masih bekerja. Pulangnya tuh pasti sampai di kamar tuh sekitar jam 8 atau jam setengah 9 siang ya. Nah, akhirnya anak saya berusaha supaya kasih tahu udah di dalam ruang penyekapan karena HP bener-bener Mbak Rosi tinggal satu-satunya yang karena belum bisa kesita, yang lain habis ke situ. Dia bilang di situ, Mama tolongin Aji sama teman-teman yang di sini karena dia udah bilang sama ke-20 orang anak ini tidak ada yang bisa menjemput anak-anak di sini, bahkan Pak Presiden Jokowi pun sekalipun nggak akan bisa jemput kami di sini. Ya, walaupun tentara Indonesia ke sini nggak bakal bisa. Mereka nakut-nakutinnya gitu. Pak Jokowi, Presiden Jokowi nggak akan bisa, tentara Indonesia juga nggak akan bisa. Padahal masalah Asia. Iya, makanya kan Indonesia ini sebenarnya abang-abangnya ASEAN. Iya. Ibaratnya, ya Allah. Ya, tadi saya kagum sekali karena Anda demi kepulangan kekasih hati, putri, putra, dan suami tidak akan mau memulangkan dengan cara apapun termasuk memangsa teman sendiri, cari kepala. Jadi Anda memang bersandar pada upaya pemerintah. Iya, betul. Meski pemerintah juga tahu ini bukan sebuah ikhtiar yang gampang karena ini daerah dengan konflik senjata. Iya, betul. Kita juga udah pernah diskusi sama Direktur PWNI, yaitu dia menyatakan nggak segampang dan nggak sesederhana yang ibu-ibu kepingin. Kalau misalnya ini memang benar-benar negara bukan yang berkonflik, mungkin bisa secepatnya dievakuasi. Tapi ini juga untuk Noviana melalui adiknya Dinda ini sudah melaporkan ke BP2MI. Waktu itu juga beberapa hari kemudian ada statement dari Pak Beni, siapa namanya? Iya, saya tahu. Itu bahwa dari 20 itu yang baru terdaftar di BP2MI itu 3 dari 20. 20 apa nih? 20 orang. Karena ilegal. Kita juga, waktu itu kita juga sudah coba masing-masing keluarga itu lapor, tidak bisa diwakilkan. Kata Pak Beni, Ramdhani ya, Beni Ramdhani. Coba segera diinikan, tapi kita sementara belum bisa bergerak. Karena mungkin ya kemudian ini kan harus kabar reskim segala ya. Kabar reskim. Baik, semoga kesaksian dan pengalaman Bapak, Mbak Emma dan Bu Nur menjadi pelajaran berharga buat banyak orang. Iya, betul. Terutama kita tahu bahwa siapa sih yang nggak pengen dapat pekerjaan dengan penghasilan yang sangat baik. Tapi semoga iming-iming itu tidak lantas ditelan mentah-mentah, apalagi soal prosedur, visa kerja yang pasti, kontrak kerja. Sekali lagi saya juga sungguh mengagumi bahwa demi kepulangan tidak akan melakukan penggantian kepala. Semoga mereka bisa pulang dengan selamat dan kita sama-sama mencegah jangan ada lagi yang melakukan pencarian kerja seperti ini atau langsung tergoda dengan iming-iming yang ternyata palsu. Terima kasih Pak Joko, Mbak Emi terima kasih, Bu Nur terima kasih. Sedikit saya ada pesan. Boleh. Saya hanya punya Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan segala izin Allah, kami bisa hadir di stasiun TV, Kompas TV di sini. Tolong kami Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, kami yakin
Bapak mampu membantu mengembalikan putra-putri kami yang sampai saat ini dalam penderitaan dan penyiksaan di Myanmar. Kami warga negara Indonesia hanya bersandar kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Izinkan kami untuk mendapatkan prioritas dari Bapak demi segera bisa evakuasi anak-anak. Harapan Bapak adalah harapan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.